Enariaka atau EN. Saat ini saya ada di instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, dan saat ini diamanahkan untuk ada di bidang pencegahan kesiapsiagaan, kemudian ada di Subbid Pencegahan. Mulai tahun 2010 akhir dan awal 2011. Sebelumnya memang saya ada di instansi sama di Pemda DIY, yaitu di Rumah Sakit Gracia. Sebelumnya saya memang aktif di kerelawanan, yaitu di bidang kesehatan, dimobilisasi di lokasi bencana saat itu di gempa tsunami Aceh ya. Nah, itu 2004 ya. Itu kami tergabung di dalam relawan penanggulangan bencana yang saat itu dikoordinasi oleh Satkorlap PB ya di Pemda DIY. Kami diberangkatkan untuk membantu dalam penanganan bencana Pemda DIY, sehingga itu menjadikan pengalaman berharga. Karena apa? Karena saat itu memang di gempa tsunami Aceh adalah selain daerah yang lokasi atau daerah bencana, juga saat itu masih rawan konflik. Cerita saya yang mengesankan saat itu adalah yaitu kami itu di daerah yang tadi selain rawan bencana juga rawan konflik tahun 2004 ya. Nah, sehingga kami saat itu ada informasi yang di bawah itu masyarakat menyampaikan bahwasanya masih banyak pengungsi yang di atas itu yang belum tersentuh akses oleh kesehatan. Sehingga kami saat itu ada 4 orang kalau tidak salah ya, 4 orang di tim kami, tim kesehatan Pemda DIY itu naik ke atas. Ternyata di sana luar biasa, jalannya terjal ya. Kemudian juga saat itu kami sempat diprotek oleh TNI satu ya, Brimob satu. Silakan turun, kami tidak memastikan keselamatan kalian. Aduh, ini ya apa kan gitu seperti itu. Tapi sekali lagi, kami kan niatnya hanya untuk apa? Untuk membantu ataupun menolong orang yang butuh pertolongan ya. Akhirnya kami naik. Sehingga di sana kita masuk di perkampungan itu luar biasa banyak korban juga yang masih belum tertangani sama sekali. Contohnya luka-luka yang masih di secara tradisional ya ditempeli daun atau apa itu ya, kemudian patah tulang yang masih kotor dan sebagainya. Ya itulah yang malah justru membangkitkan kami ataupun termotivasi kami untuk menolong korban yang seperti ini. Kami ditanya-tanya dan sebagainya oleh kalau di kepala dusun atau apa itu, sehingga kami diminta untuk membantu ya, sekitar 200-an. Luka-lukanya banyak, luka-luka yang kotor ya, jadi semacam itu, sehingga kami ya secara teoritis memang kita ada SOP-nya ya, tapi karena kami juga dihadapkan pada kendala kondisi, kemudian juga peralatan kita yang kurang terbatas ya, sehingga kita apa yang kita punya kita optimalkan. Kenapa pengalaman berharga bagi saya? Karena disitulah kami bisa melihat bagaimana perjuangan dari masyarakat yang belum tersentuh sama sekali dari sisi medis ya, sisi kesehatan, sehingga kami waktu itu juga mengelola luka pasien, kemudian juga memberikan edukasi, kemudian juga memberikan semacam support ya kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana. Kami itu saat itu dari Pemda DIY itu sekitar minggu kedua kalau tidak salah ya, kita setelah tsunami itu. Tapi kan masih banyak korban yang masih di jalan. Saat itu kan juga korban itu lebih banyak daripada petugasnya. Jadi saat itu memang kami memang difokuskan untuk penanganan kesehatan. Tetapi karena kita dihadapkan kepada
lingkungan di sekitar kami ya, di lingkungan sekitar posko kami itu banyak juga yang jenazah-jenazah yang belum terevakuasi, sehingga kami saat itu datang ke sana juga kita membantu untuk melakukan evakuasi ya 2-3 hari saat itu seperti itu. Kalau saya gini mas, prinsipnya itu kalau di lokasi bencana itu saya akan mendekati atau kita lebih dekat kepada tokoh masyarakat di sini. Ya, tokoh masyarakat. Beliau lebih paham tentang karakter daerah di situ. Itu kita kolaborasi dengan tokoh masyarakat itu. Biasanya ada secara sugesti. Contoh misalnya, orang masyarakat warga situ kan pasti akan lebih percaya kepada orang ya, tokoh di sini. Itu ya yang akan menjadikan kita berkolaborasinya seperti itu. Kemudian kita baru menyampaikan dari apa yang menjadi plan perencanaan kita. Seperti itu. Kalau kami akan mengidentifikasi sumber daya khususnya kesehatan di situ apa. Misalnya di situ ada dokter, ada bidan, ada perawat, ya silakan untuk kesehatan kita identifikasi. Karena itu juga untuk membantu kita. Teman-teman itu yang lebih paham karakteristiknya di situ. Nah, kita akan soundingkan. Itu yang sering kami terapkan di lokasi bencana. Nah, kemudian perbedaannya memang tadi seperti tadi. Jadi budaya itu yang kadang ada yang ini sebenarnya sama, niatnya itu sama tapi pembawaannya kan beda ya. Mungkin ini agak keras ya, ini halus, ya, ini lebih sedengan dan sebagainya. Terkait dengan bencana itu ya kita punya potensi banyak juga bencana, salah satunya Merapi ya. Kebetulan rumah saya itu juga ada di wilayah KRB juga ya KRB 1 lah. 2010 kemudian 2000 kan ada 94 juga ya waktu itu ya, di mana di Tritis Turbo itu juga kan ada seperti itu. Itu kemudian 2006. Iya, setiap Merapi ya saya itu juga petugas juga pengungsi. Lah iya karena apa? Kami ya ini yang membuat kesadaran ataupun saya itu introspeksi juga. Kenapa? Saat itu saya akan membagi antara saya menjadi petugas dan menjadi pengungsi tadi. Ini pembelajaran saya juga. Jadi ketika itu saya waktu evakuasi terjadinya erupsi yang Mbah Marijan itu kan pertama ya. Kami juga saat itu saya sedang dengan anak saya ya. Begitu kemudian ada panggilan, ada HP bunyi ya. Wah ini, terus saya melihat ke atas, ke utara itu kok ada sudah wedus gembel seperti itu. Saya langsung pulang dengan anak saya itu, saya tinggal, saya pamit istri saya langsung ke, waktu itu saya masih di Gracia ya, pulang menurunkan anak saya langsung balik ke Gracia, ke kantor itu saya langsung begitu ini panggilan saya juga, ini udah saya mengumpulkan teman, satu ambulan armada ya dengan driver. Security saya angkat sekitar 5 orang itu saya naik lakukan evakuasi. Nah, ya kan ya profesional juga saya melakukan evakuasi kan HP ya tidak pernah saya lihat. HP juga saya silent dan sebagainya. Nah, saat itu saya ternyata apa? HP saya itu panggilan lebih dari 10-15 kali. Istri saya telepon. Apa? Saat itu semua warga di dusun saya itu evakuasi semua, ngungsi semua. Nah saya kan saya kan tidak tahu saat itu kan saya melakukan evakuasinya itu di Telaga Putri itu, sehingga saya pulang ke rumah itu udah kosong. Saya dikasih tahu Pak, istri dan anak-anak itu ngungsi di UNJ. Waduh lah udah. Nah, ini menjadi pembelajaran saya bagaimana ketika kita mau menolong orang itu kita harus selamat dulu dan keluarga kita selamat ya. Insya Allah kita akan pasti bisa menyelamatkan orang kan seperti itu.
saya itu lebih enjoy kepada bagaimana saya mengelola pada ilmu kegawat daratan dan ilmu kebencanaan. Ya ini yang kenapa? Ini kalau bagi saya ini yang menarik itu Mas. Karena kebetulan saya juga basicnya dari keperawatan di darurat, kemudian juga saya lama juga ikut di kebencanaan, sehingga ini yang memotivasi saya untuk lebih belajar bagaimana tentang kegawat daratan dan kebencanaan. Jadi ini mungkin akan bisa disondingkan atau mewarnai dalam pengelolaan kebencanaan. Misalnya kita melatih kepada relawan-relawan ya tentang, karena apa, ketika kita pada konteks menolong orang kan tentu harus punya dasar bagaimana menolong kegawat daratan sehari-hari ya. Misalnya bagaimana itu henti napas, henti jantung, bagaimana itu patah tulang, bagaimana perdarahan. Ini kan paling tidak seperti itu Mas. Bagaimana kita menolong orang atau menolong diri sendiri dulu lah sebelum menolong orang. Saya nggak punya harta banyak dan sebagainya, tapi bagaimana saya itu punya ilmu itu yang ada kepuasan tersendiri ketika saya itu di lokasi bencana bisa menolong orang, bisa menyelamatkan, itu suatu kebanggaan ataupun kepuasan saya seperti itu. Ini akan saya kolaborasikan, saya sondingkan dengan ilmu saya di kegawat daratan dan kebencanaan. Jogja siap untuk selamat. Terima kasih.